orang yang sering ngundang kesialan, Mm. satu hal baiknya dari mereka adalah mereka jago banget. Ih, coba ya gue dikasih kesusahan dalam hidup gue selama 1-2 tahun ke depan. Susahnya yang susah banget. Berarti orang hidup di ini nggak perlu bahagia nggak apa-apa. Gimana kalau itu nggak apa-apa? Jujur ya Coach, ini kalau kita ngobrol aku seumur hidup aku nggak bakal sadar sih. Soalnya itu Berarti ini kita ketemuan yang kalau case kamu berarti kedua ya ini ya. Dulu kan pernah satu kali Sila ya. oh iya iya Ya kan, satu kali ketemu sama Sila. Gimana overall setelah sesi yang kemarin ada yang kamu sadarin nggak? Kalau dicari-cari itu sebenarnya ada gitu loh. Tapi yang beneran ngerasa di aku itu adalah besok-besoknya. Hah, Kayak pokoknya sebelum ketemu coach, masalah ini merupakan masalah yang kayak aku iseng pikirin tiap hari dan bikin aku kesel tiap hari. Tapi setelah ketemu coach kayak, oh iya kok gue udah nggak pernah mikirin masalah ini lagi ya. Oh iya kok masalah ini udah nggak begitu penting di kehidupan gue ya kayak gitu. Oke. Jadi nggak ganggu lagi di tema itu ya. Iya, itu yang paling aku berasa perubahannya. Oke. Terus kalau Sila gimana kamu lihat? Lumayan ngelihat dia tuh berubah orangnya. Oh, Ya gitu. maksudnya dulu dia kan ada apa ya namanya ya, ada keresahan ya di bagian bertemu sama orang, ngehandle sama orang gimana. Sekarang tuh udah bisa lebih cuek. Oke. Malah dia yang tiba-tiba bisa ngomong sendiri. Oh iya, hal ini udah nggak penting ya. Oh iya, udah nggak penting ya di kehidupan gua. Oke. Kayak gitu. Oke, awesome. So hari ini berarti kamu datang buat case yang lain. Ada yang come up di pikiran kamu yang pengen diberesin? Kayak ngomongin ini aja sih, kayak energi menarik gitu loh, menarik sesuatu gitu dalam Iya. dalam diri aku gitu. Kayak ngundang hal yang negatif mulu, kayak hidup lu kok nggak bisa tenang-tenang aja ya, begitu aja. Kenapa harus ada kejadian negatif gini mulu? Biar gua cari meaning di dalam kehidupan, terus biar ketemu hal positif lagi gitu loh. Aku banyak handle case itu yang cukup menarik di kalangan spiritual misalnya. Ketika bisa jadi saksi atau kesaksian, mereka itu punya kebanggaannya tersendiri. Misalnya di depan mimbar bisa sharing, wah aku ditolong sama Tuhan di saat jatuh, terus Tuhan bantu aku buat bangkit gitu. Nah, ketika dia punya benefit itu, dia pengen lagi. Kita akan kayak ngedatengin lagi peristiwanya dan reliving the moment. Dan gimana caranya bertumbuh kalau ada masalah? Nah, kalau masalah equal sama dengan artinya kita bertumbuh dalam kesusahan, kita bertumbuh dalam perjuangan, kita bertumbuh dalam segala kesulitan. Kita akan ngundang banyak kesulitan, Itu dia. kemalangan, Itu kesusahan dia. Itu dia. untuk kita bertumbuh. Itu dia. Gimana kalau kita bisa bertumbuh dari kemudahan, dari pembelajaran misalkan kayak ya kita bisa belajar dari kasusnya orang lain. Kita bukan berarti kalau orang nyebur sumur kita harus ikutan nyemplung gitu. Betul. Kalau orang jatuh di lubang yang sama, kita harus cebur di lubang yang sama. Betul. Buat kita belajar. Nggak usah, kita bisa belajar dari ceritanya orang lain. Betul. Biarin dia aja yang kecemplung. Kita nggak perlu ikut kecemplung. Makanya kita Setuju. perlu belajar. Nah, belajar ini dari wisdom yang kita bisa belajarin dari kejatuhan orang lain. Bukan berarti kalau pas ngeliat pembelajaran itu, oh Tuhan aku pengen kayak dia. Enggak, justru Tuhan jangan sampai gue kayak dia. Iya. Iya kan? Karena mungkin kita nggak akan sekuat dia kalau misalkan lagi dalam keadaan kayak gitu. Biasa, oh izinkan aku jadi kuat. Nah saat kita berdoanya minta dikuatkan, seringkali malah kita mengundang hal kayak gitu. Betul, itu yang aku rasain dan itu yang lumayan sering terjadi. Oke. Bahkan aku saking, kalau aku sadarin lagi, aku tuh pernah merinding banget kayak, aku bilang, ih coba ya gue dikasih kesusahan dalam hidup gue selama 1-2 tahun ke depan. Susahnya yang susah banget gitu ya, tapi abis itu gue bakal jadi orang yang dewasa banget, enak banget ya hidup kayak gitu. Dan itu benar terjadi. Aku berasa kayak aku mau sesuatu, kalau aku dari dalam hati udah kekeh mau sesuatu, aku harus dapetin dan aku akan dapetin. Menurut aku orangnya lumayan konsisten. Kayak besok mau nge-gym, mau konsisten nge-gym sampai 1 tahun ke depan, aku gampang, langsung aku bisa. Ganteng. Dulu sih aku lihat dia aku ganteng, tapi sekarang aku melihat karena banyak cowok yang lebih ganteng, oh jadi
Kayaknya nggak gitu ya. Oke. Karena kalau kita punya satu definisi kita tahu sebenarnya value kita. Semakin kita tahu value kita tinggi, tapi sekarang kita lagi banyak ngadepin kesusahan segala macam. Itu jadi beban banget karena potensi yang untapped potential. Itu juga salah satu beban dalam sistem kita. Jadi kita pengen istilahnya aktualisasi, tingkatin semua potensi. Nah, semua keharusan itu justru jadi beban yang ngundang lagi kejadian-kejadian kayak gini kan. Jadi ini bukan sesuatu yang signifikan di sistem kamu ketika kamu tahu bahwa misalnya kayak seekor ikan itu nggak perlu bangga dia bisa bernafas dalam air. Aku pernah bilang itu kan. Jadi ketika kamu tahu juga bahwa kamu punya ini semua, tapi you just know it internally, bukan berarti sesuatu yang jadi beban di tubuh fisik kamu yang harus kamu jagain terus aktualisasi supaya kamu jadi konsisten, supaya kamu harus maksain kekeh lagi, terus kayak improve lagi gitu, gigih konsisten dibuktikan dengan segala jatuh bangun kayak gitu enggak. Tapi ketika kamu buang semua bebannya, kamu jadi just ya udah, gue jalanin aja gitu loh. Tapi bisa pengertian kayak gini gak sih? Kayak karena aku mikir aku emang orangnya gigih dan orang juga mikir aku orangnya konsisten. Kamu jadi saat aku nggak jadi menjadi konsisten, aku jadi stres. Betul. Dan aku kayak tertekan kayak ini bukan diri gue nih. Karena itu. pandangan orang terkadang kita nilai juga, terus kita juga tahu potensi kita yang kita nggak bisa sentuh. Nah itu jadi beban kita, untapped potential. Oh malah jadi beban ya. Betul. Tapi apakah aku bisa survive di dunia ini kalau aku nggak konsisten orangnya? Itu juga satu. Itu salah satu yang bukannya melepaskan konsistensi kamu, hanya bebannya yang dibuang. Bukan berarti abis ini kamu nggak jadi konsisten, enggak. Kamu tetap punya konsistensi kamu. Kan ikan tetap bisa bernafas dalam air. Cuman bedanya dia nggak membangga-banggakannya aja. Jadi kayak just ya, emang gue nafas dalam air, so what? Emang gue orangnya konsisten, ya udah. Emang gue begini. Tapi itu bukan sesuatu value yang aku harus glorifikasi. Ya emang gue konsisten, memang gue ya pinter, ya udah gitu. Jadi there is nothing yang harus kita buktikan, nggak ada yang perlu di-prove ataupun kita harus tunjukkan ataupun kita sadarin. Okay. Bahkan gue nggak sadar kalau gue pinter, sampai orang yang ngomong lu pinter ya gitu misalnya, karena kita udah saking ya memang gue begini kayak gitu. Dan kalau tubuh kita benar-benar yang kayak selaras gitu, nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu, itu justru kita jadi nggak attracting aneh-aneh tadi. Menurut aku nih keren kalau lu tuh bangkit, lu tuh bisa overcome something. Bagi aku itu tuh keren. Dan gak seharusnya seperti itu ya, aduh anjir. Karena baru kepikiran. Makanya di sini aku selalu bilang jangan sampai kita mengubah sampah menjadi anugerah. Itu dia. Karena sebuah kejatuhan ketika kamu reframe semuanya dibagus-bagusin dengan ilmu quote and quote psychological tolong disensor editor titit gitu ya. Ya jadi ketika kamu lakukan itu jadi akhirnya kamu akan ngundang, karena saat tubuh kamu udah gak ngerti mana sampah mana anugerah, saat kamu definisikan ini adalah anugerah terindah, kamu pengen anugerah lain. Iya. Kamu pengen bertumbuh lagi, kamu pengen jadi lebih keren, pengen jadi gak males lagi. Jadi begitu kamu sukses, mungkin kamu udah mulai berubah nih. Tadinya gue kerja, terus gue gak kerja, terus gue mulai males-malesan, gue mulai enjoy life. Gue mulai gak kerja sendiri, gue mulai gak cari duit. Gue mulai kayak lebih ini, oke, gue mesti create something buat jatuh. Yes. Supaya gue bisa jadi begini lagi. Itu, hidup aku selalu positif. Tapi harus selalu ada negatif behind the positif dulu, baru bisa jadi positif. Oke. Gimana kalau kamu jadi males-malesan, jadi anak manja? Kamu jadi spoiled brat yang kayak cuman duduk santai aja, kamu gak ngapa-ngapain. Aku kalau ngelihat aku agak kayak, lu gak keren ya. Enaknya adalah kalau orang-orang kayak gini, kalau dirapihin, sinyal kamu itu bagus. Orang yang sering ngundang kesialan, satu hal baiknya dari mereka adalah mereka jago banget ngundang. Nah, cuman tinggal disetel, ngundang sial sama ngundang yang bagus. Begitu kamu ngundang yang bagus, kamu tetap gampang ngundang ya, karena kamu jago banget ngundang. Okay. Jadi cuman masalah yang bahasanya diganti, jadi kamu tetap akan ngundang tapi hal-hal yang baik. Kalau misalkan emang dicun di tempat yang tepat. Main blown banget ya. Ternyata orang yang ngundang tuh
mereka juga mengundang sial tuh, mereka juga sebenarnya udah jago ngundang. Jago ngundang, orang ngundang sial tuh ngundang jago yang salah ngundang. aja gitu ya, Aku Coach. banyak tuh yang orang jago ngundang sial itu yang inversionnya, patternnya jadi banget. Saat dirapihin, mereka ngundangnya yang bagus itu datangnya cepet banget. Kayak rezeki baik tuh datang terus gitu, nggak tahu kenapa. Tapi jangan berharap. Bener, Iya kan? Jujur ya Coach, ini kalau kita ngobrol, aku seumur hidup aku nggak bakal sadar sih. Soalnya itu udah jadi identitas diri gitu. Yes. Dan pas di kulik kayak gini, oh iya ya mungkin karena itu ya. Tapi beneran bisa ya Coach growth tanpa Kesusahan. iya. Ya yang biasa aku ilustrasikan kayak orang kalau kerja bangunan kan banyak yang kesusahan, angkat beban, batu segala macam buat bikin tubuhnya jadi berotot. Iya. Tapi di saat yang sama kan Aderai juga berotot juga. Iya. Aderai di tempat adem nge-gym, angkat besi 20 kilo dia angkat, ya kan, ya udah badannya lebih gede segede bong pisang gitu kan. Minumnya juga susu yang protein misalkan, terus juga ayamnya yang bergizi, ya kan, bertumbuh di dalam kemudahan lah. Iya. Bukan dari susah-susah panas-panasan bertarung buat kehidupan kayak gitu, enggak gitu. Jadi bukan berarti orang nggak bisa bertumbuh dalam kesusahan gitu. Sorry ya Aderai kalau nggak minum susu protein ya. Aku nggak tahu soalnya. Ya, jadi maksudnya dia bisa bertumbuh dengan sangat luar biasa gitu di tengah kemudahannya, dalam quote and quote kemudahannya adalah ya kayak nyaman gitu loh buat dia bertumbuh. Bukan berarti dia nggak bisa tumbuh besar. Jadi you can be ya sosok yang kuat luar biasa, tapi bukan dari kesusahan. Bisa berarti ya. Ya iyalah. Wah, ini sampai ragu ya. Berarti apa keraguan yang muncul di dalam diri kamu? Aku masih belum berasa kayak bisa tumbuh di dalam kenyamanan, bisa tumbuh di dalam kalau lagi nggak ada masalah. Kayak harus selalu ada kejadian drive buat mecut something biar maju gitu loh. So ya kita perlu Nggak bisa kayak harus ada something seru gitu. Bingung ya berasanya. Rugi gitu, nggak living alive. Oke. Kayak lu udah hidup, tapi lu nggak mencoba semua hal, lu nggak merasakan banyak perasaan, lu nggak nyobain banyak hal. Itu tuh kayak such waste of life gak sih? Oke. Kayak hidup dan lu hilang begitu aja, nggak diingat orang. Oke. Kalau dipikirin lagi sih nggak apa-apa sih. Oke. Secara psikologisnya oke, tapi tubuhnya masih nggak boleh. Gitu ya, Coach. Oke. Jadi nggak apa-apa ya hidup nggak sia-sia itu ya. Hidup nggak seru itu nggak apa-apa ya, Coach? Ketika kamu nggak apa-apa malah hidup kamu jadi seru, itu paradoksik. Di saat kamu pengen hidup kamu harus seru, hidup kamu harus spesial, kamu melihat bahwa hidup gue lagi nggak spesial nih, hidup gue lagi nggak seru nih. Tapi di saat kamu rilis justru oh ya hidup gue spesial. Ini kayak paradoksiknya kebahagiaan. Semakin pengen bahagia orang malah nggak bahagia. Semakin pengen spesial malah jadi nggak spesial. Justru semakin kamu biasa aja, terus kamu jadi ngeliat banyak hal di sekeliling kamu, jadi kayak ternyata gue nggak sejelek itu ya. Ini kayaknya bagian paling dalam dari diri aku sih. Nyangkut ya. Yang ya selama ini aku hidup buat ini. Oke. Selama ini hidup-hidup yang aku bangun apa semuanya. Ini tuh berdasarkan kayak ya hidup lu harus something gitu loh, kayak lu harus spesial, lu harus seru, harus apa gitu loh. Ya aku juga baru sadar sih kayak agak kaget dikit sih. Oke. Gue mau jadi pemalas, gue mau ngapa-ngapain hidupnya, gue mau jadi loser boleh. Boleh. Cuman kamu kan nggak memilih ke sana dong. Iya. Kamu nggak bakal ke situ kan. Tapi boleh ya. Boleh. Tubuh kamu, structure kamu oke. Ke saat kamu justru santai aja ya kamu bisa ciptakan banyak hal. Ketika kamu ngejudge banget, wah gue nggak boleh gue gini, gue nggak boleh begitu, malah jadi beban pikiran kamu semua. Terus structure ini yang di sini inversion di kamu soalnya, itu yang jadi problem. Kalau dia contributing to you in a positive way, which is itu bagus,
Cuma kalau dia mulai ngundang-undang hal-hal yang kamu nggak mau berulang terus-menerus, ya itu perlu diubah energinya. Sehingga kamu bergeraknya bukan dari situ, tapi dari choosing. Aku memilih untuk ada di sana, untuk jadi sukses dan berhasil, bukan karena nggak boleh atau boleh, tapi karena aku memilih. Ada kayak mind blown, kayak sadar dari dalam hati aku yang bilang kayak, oh anjir, ternyata lu hidup jadi nothing nggak apa-apa loh. Itu satu relief yang lumayan gede di aku sih, kayak selama ini karena aku nganggapnya beban terbesar dalam hidup aku itu adalah lu hidup harus jadi something. Jadi itu cuman just energinya aja, kamu bergeraknya functionnya dari mana. Kayak ibaratnya gimana ya, kayak gua harus gosok gigi setiap hari, rutin gosok gigi. Begitu gua nggak gosok gigi gua stres. Tapi kalau misalkan lo ini, ya udah gua gosok gigi aja. Hari ini gosok gigi, ya gue gosok. Besok gue lupa, ya udahlah ketiduran. Besok gue gosok gigi lagi. Mandi, ya rutin mandi. Lupa mandi, ya udah. Kalau ini begitu lupa mandi, aduh, gue nggak mandi nih, badan gue bau, nanti gatel, nanti rusak, nanti ini, nanti itu, nanti bla 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 bla. Mandi aja ribet bener gitu kan. Ketika kamu bangun satu rutinitas, ya lakukan aja dari pilihan kamu. Kamu memilih untuk mandi. Sedih kamu mandi, senang kamu mandi, lagi happy kamu mandi gitu. Gosok gigi ya, lagi senang gosok gigi, lagi sedih gosok gigi, karena kamu memilih. Ketika kamu memilih untuk jadi sukses, berhasil, ya kamu jalanin dari pilihan kamu. Jadi kamu nggak di-drive dari sekedar dorongan-dorongan unconscious ini buat kamu sukses atau berhasil. Tapi when you choose something, gue mau ke situ, ya udah jalanin. Susah senang jalanin. Jadi energinya semua based on love gitu ya? Ya, choosing, pilihan. Pilihan itu nggak dari love aja, jadi bukan saat senang doang dijalanin. Kayak kamu lagi misalkan hubungan rumah tangga, bukan dari senang sukacitanya dijalanin. Tapi kalau kamu choose, aku memilih dia jadi pasanganku. Susah senang aku jalanin. Dia lagi sehat, dia lagi sedih, ya gue jalanin. Dia lagi happy, dia lagi enggak, ya gue jalanin. Tapi kalau kita milihnya dari gue maunya senang, kenapa? Karena gue merasa dicintai sama dia. Dia bikin gue bahagia. Ketika dia nggak bikin kamu bahagia, akankah kamu masih terus go on? Tapi kalau kamu choosing, pilih, kayak kamu jalan bisnis dari pilihan kamu, susah senang kamu jalanin karena memang itu pilihanmu. Bukan dari driver motivationnya, tapi dari konsistensi based on choosing. Bener. Dan berarti orang hidup di ini nggak perlu bahagia, nggak apa-apa? Gimana kalau itu nggak apa-apa? Gimana kalau bahagia itu internal, bukan sesuatu yang disyaratkan eksternal kamu, tapi just ya, Iya. gue udah punya sekarang semua ini, man gila lu, banyak orang yang nggak punya ini semua, and you just be happy, bukan karena kamu you tell yourself to be happy, tapi Itu aku banget. internally dari sistem kamu, I'm happy with apa yang udah aku capai hari ini. Berapa banyak yang pengen jadi seperti kamu kan? Tapi mereka nggak punya. Tapi mungkin di sini ketika kamu pengen terus dan craving nyari lagi, kamu malah jadi nggak bahagia, dan kamu malah mungkin nggak bersyukur seperti yang dari internally dari sistem kamu. Tapi kalau kamu buang semua keharusan itu, you just be happy, ya happy aja. Aku kira satu sesi terakhir aku udah nggak bisa dikorek apapun lagi. Aku lebih mind blown sesi ini sih daripada yang sesi pertama sih. Kalau di saat kita bergerak dari energi, go just have fun, jalanin semuanya. Gak usah membuktikan kepada siapapun. Mereka mau judgement kita, oh lu anak privilege. Ya, nyokap gue kerja keras buat gue. Banting tulang buat kasih gue edukasi segala macem. Mereka mati-matian bangun pagi sampai malam. I love my privilege. Gue seneng sama semua yang dikasih sama orang tua gue. Dan gue enjoy, have fun dengan itu semua. Lu mau ngomongin apa ya terserah. Ya itu berkat Tuhan lah. Mungkin gue dulu karmanya baik. Ya kan, just have fun. Dan diberkatilah mereka yang dicintainya bahkan di waktu tidur. Kalau misalkan gue dikasih banyak berkat, ya Tuhan yang sayang sama gue lah udah. Gitu. Ya kan? Berarti sekarang aku choose untuk berkembang, bukan tragedi yang bikin aku berkembang. Yes. Gimana kalau kamu berkembang, ya mulai melatih diri kamu untuk jadi lebih asik, lebih baik karena pilihan kamu. Bukan harus dari dorongan keadaan. Betul.
Semangat. Udah siap jadi pengangguran? Tapi nggak apa-apa loh jadi pengangguran. Iya, bukannya nggak boleh, tapi bukan berarti kamu jadi nganggur juga. Iya. Kayak gitu. Ya ada waktunya kan kita break istirahat. Kadang-kadang kalau kita nggak boleh jadi pengangguran, lagi istirahat tuh kita mikirin bisnis terus. Iya. Liburan kita nggak bisa istirahat. Nggak bisa tenang. Iya, berapa banyak yang aku bantuin ya begitu. Mereka keharusan untuk sukses, harus berhasil di. Wah ini karena berhasil tuh bagus gini, begitu di track semua, ya trauma masa lalu semua. Pernah gagal, pernah begini, pernah begitu gitu ya. Jadi akhirnya harus begitu gitu. Ya, jadi banyak yang pola-pola unconscious yang kita nggak sadarin memang dari luka-luka kita di masa lalu. Dan berasa kayak semangat pengen ngeliat nih ke depannya jalannya kayak gimana ya, kayak bakal seru. Itu yang aku rasain sekarang. Bisa achieve yang aku mau lagi gitu loh. Oke. Kayak aku udah nggak ada takut lagi, aku udah nggak ada kepikiran lagi kayak gue sebelumnya tuh aku mikir gitu kayak gue mau jadi ini karena apa sih, ada begitunya gitu loh. Walaupun sebelum ketemu coach kayak berasa kayak nggak sincere ya perasaannya. Dengan sesi ini aku berasa kayak oke, gue mau kayak begini, gue tahu nih gue sebenarnya pengen kayak begini. Oke. Dan gue bisa kayak begini. Oke. Aku melihat sebagai anugerah sih. Sebagai anugerah aku udah lahir di dunia ini, aku dikasih waktu buat nih lu main-main deh di sini. Lu coba raih apa yang lu mau raih dan dikasih kebebasan gitu kan. Mau jadi manusia yang seperti apa, mau membangun kehidupan seperti apa. Pokoknya bener-bener pengen menikmati hidup dari apa yang playground yang Tuhan udah kasih ke aku ini sih. Gampang kayaknya. Bakal mudah banget kayaknya. Sampai nanti aku tidur mungkin bakal kepikiran juga. Nah aku pengen istri aku juga berasa kayak aku. Kamu harus merasa kayak gini sih. Lega dan mind blown. Dua itu sih. Lega, mind blown. Dan excited buat masa depan kayaknya. 2 jam kita bisa break banyak ya oke lah. Bukan oke lagi kok. Bagi aku kayak cerita 32 tahun diruntuhkan 2 jam. Menurut aku ini banyak banget, cepet banget gitu loh. Iya. Iya lo ngorek seorang Leon dalam 2 jam. Kalau ketemu Coach Rio tuh selalu kayak gitu. Kayak berasa kayak kayak udah slow, santai ya. Pas datang ke sini main blown lagi. Main blown lagi. Selalu kayak gitu.